Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Raya Nurul Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian tafsir tematik Al-Qur'an kita pada Jumat subuh. InsyaAllah pada pekan kali ini kita akan membahas atau memasuki surah Yasin, yakni surah ke-36 ayat 30, yakni ya hasratan 'alal ibad. Untuk itu kami harapkan kepada seluruh jamaah masjid via Zoom atau via offline yang berada di masjid untuk tetap berada di Zoom-nya atau tetap berada di masjid sampai waktu syuruk insyaallah. Untuk itu kami persilahkan kepada guru kita Ustadz Kiai Haji Ilhamuddin Qasim MA untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa? Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin. Rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga telah bertemu kembali dan kita akan memasuki pembahasan surah ke-36 surah Yasin yang selalu kita dengar, yang selalu kita baca. Oleh karena itu setidaknya di surah Yasin ini ada beberapa kata yang kita patut jadikan pegangan. Kita pilih di Yasin ini kita akan membahas ya hasratan 'alal ibad, baru akan datang nanti salamun qawlan mir rabbir rahim. Kita sering dengar kata-kata ya hasratan 'alal ibad. Selama ini kita dengarkan saja. Selama ini kita baca saja. Tapi cobalah mulai untuk merenungkan. Ada apa di balik kata-kata ya hasratan 'alal ibad itu. Oleh karena itu, bahwa judul ya hasratan 'alal ibad ini, mari kita perhatikan arti dari kata-kata itu dan makna di balik. Ya hasratan 'alal ibad. Artinya wahai alangkah menyesalnya hamba itu. Besarnya penyesalan, besarnya penyesalan yang akan dialami oleh orang-orang saat menyadari rupanya apa yang dilakukannya itu salah, menyesal, mau kembali tak bisa lagi. Oleh karena itu, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Allah mengatakan ya hasratan 'alal ibad, alangkah besarnya penyesalan bagi hamba-hamba tersebut. Itu artinya dapat kita lihat dari terjemahan. Silakan terjemahkan surah Yasin ayat 30. Bismillah. Alangkah besar penyesalan diri para hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. Salah orang-orang yang meremehkan kebenaran, menyesal nanti saat berbangkit. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
Apa makna di balik ya hasratan 'alal ibad? Apa makna di balik alangkah besarnya penyesalan itu? Maknanya menyadarkan kita agar jangan menyesal nanti. Menyesal nanti tiada gunanya. Jangan sampai menyesal. Beberapa ungkapan penyesalan itu disebutkan dalam berbagai ayat. Umpamanya kita lihat surat 6. Pada surat 6 Al-An'am ayat 31. Qad khasira alladziina kazzabu biliqa'illah. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami terhadap kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul saat itu. Supaya jangan nyesal, diingatkan. Jadi makna dibalik ya hasratan 'alal ibad, menyadarkan manusia jangan sampai menyesal. Oleh karena itu jangan sampai lalai. Kalau diingatkan dengar, nanti nyesal. Seperti dikatakan di surah Yasin, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ayat 6. Yasin ayat 6. Litunzira qauman ma fahum ghafilun. Agar engkau Nabi Muhammad memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan, sehingga mereka lalai. Oleh karena itu, kalau diingatkan, perhatikan baik. Nanti nyesal dan tidak bisa mengatakan, kok kami nggak diberi peringatan? Enggak, karena peringatan telah tiba. Itulah arti dan makna di bawah judul Ya Hasratan 'alal Ibad, yang kira-kira berisi peringatan jangan kalian lalai nanti menyesal. Perhatikan baik-baik supaya penyesalan itu dapat dihindari. Itulah arti dan makna di bawah judul Ya Hasratan 'alal Ibad. Kita berangkat ke bagian kedua. Apa hubungan judul ini dengan judul kita terakhir? Terakhir judul kita Nu'ammir ya, ma yatazakaru ya. Apa itu? Nu'ammirkum. Kami panjangkan umur kalian. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang usia, hidup yang kita jalani, hari-hari demi hari yang kita lalui, bicara tentang umur, maka judul sekarang mengingatkan besarnya penyesalan orang-orang yang berumur panjang tapi tak berguna. Oleh karena itu, seperti pernah diingatkan dalam kajian yang lalu, masalah umur bukan masalah panjang. Masalah umur, masalah berkah. Oleh karena itu, khairun nas, kata Rasulullah. Manusia terbaik adalah man tola umuruhu wa hasuna amalu. Umur panjang tapi baik. Sebaliknya kalau orang umurnya panjang, tambah mengulah, itu dia dikatakan syarrun nas. Manusia terburuk adalah tola umurhu, panjang umurnya, sa'a amalu, buruk kelakuan. Sehingga dalam hati orang-orang sekitar, kapan orang ini meninggal, bisa begitu. Orang mendoakan supaya dia cepat mati gitu. Kenapa? Makin panjang umurnya, makin banyak buat masalah. Oleh karena itu sekali lagi, umur itu bisa membawa rahmah, membawa berkah, bisa membawa masalah. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang orang yang dipanjangkan umurnya, tapi sia-sia, maka judul sekarang mengingatkan, dia bukan sekedar sia-sia, tapi menyesali apa yang telah dilalaikannya selama ini. Seperti yang dikatakan, yang dibacakan di ayat tadi,
Bisa kita lihat di surat yang lain, surat 39. Pada surat 39, penyesalan juga diberikan, dikatakan di surah 39 ayat 56. Antakula nafsu ya hasrata. Az-Zumar, surah 39. Ayat 56 juga mengungkap kata ya hasrota. Ya hasrotan, di sini ya hasrota. Antakula nafsu ya hasrota. Silakan. Agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Oleh karena itu perhatikan setiap waktu, detik yang berlalu jangan sia-siakan. Jangan sampai kita sesali. Karena waktu yang lalu telah berlalu. Waktu yang ada yang sekarang ini. Waktu akan datang belum tentu. Jadi menyesallah orang-orang yang tidak manage waktunya dengan baik. Tidak menggunakan waktunya dengan baik. Itulah hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Akhirnya sampailah kita kepada bagian ketiga. Pesan-pesan. Bagaimana menghindari penyesalan. Jadi supaya kita jangan nyesal, ingat 3 pesan. Setiap kita membaca ya hasratan 'alal ibad, itu peringatan jangan nyesal ya. Bagaimana supaya jangan nyesal? Perhatikan 3 pesan penting supaya kita dapat menghindari. Yang pertama supaya kita jangan menyesal adalah terima ajaran Allah yang dibawa para nabi. Terima dengan baik. Jadi siapa yang tidak menerima ajaran ilahi yang dibawa para nabi akan menyesal. Oleh karena itu sekali lagi, terima ajaran ilahi yang dibawa para nabi. Bahasa singkatnya adalah masuklah Islam. Jadi orang-orang yang tidak beragama Islam itu nyesal. Nyesal kenapa? Bukan saja mereka berarti bersiap-siap mendapatkan derita di akhirat, lebih menyesal lagi karena nggak bisa keluar-keluar. Orang Islam yang menerima ajaran Rasulullah, mengucap 2 kalimat syahadat, nggak semuanya baik. Sampai-sampai ada orang nggak mau masuk Islam, bahkan keluar Islam karena melihat Islam nggak baik. Saya dapat beberapa waktu yang lalu ada broadcast, kenapa nggak masuk Islam? Nggak jelas Islam itu. Lihat orang-orangnya. Yang dilihat orang-orangnya, bukan dilihat ajarannya. Dan itu memang al-Islamu mahjubum bil muslimin. Islam yang benar menjadi pudar gara-gara kelakuan orang-orang Islam. Islam itu tertutup dengan kelakuan umat Islam. Islamnya begini, umatnya begini. Sayangnya orang lihat umatnya. Tuh lihat tuh orang Islam. Orang Islam yang dilihat, bukan ajarannya. Oleh karena itu, terima ajaran Islam. Siapapun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan tulus, dia akan terhindar dari neraka. Dan bila ternyata dia masuk neraka karena ada kesalahan dia lakukannya, saatnya masuk neraka, dia punya kesempatan untuk keluar. Dan saat itu orang yang tidak Islam menyesal. Seperti dikatakan di surah 15 ayat 2. Surah 15 ayat 2 menjelaskan penyesalan orang-orang yang tidak bisa keluar lagi dari neraka. Kenapa? Karena tidak menerima Islam. Tidak Islam. Mari kita lihat terjemahannya. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dulu di dunia menjadi orang muslim. Halo, seandainya kita dulu Islam, ya minimal pun kita sudah lama neraka ini akan keluar juga. Tapi apa daya kita nggak bisa. Itulah sebabnya jangan menyesal. Kenapa?
karena tidak menerima ajaran Islam. Dan untuk yang kita sudah berada dalam agama Islam, jaga Islam sampai mati. Menyesallah orang-orang yang sudah Islam sekian lama, tahu-tahu matinya nggak Islam. Itu makanya pesan Nabi Ibrahim, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Muslim, dan diteruskan oleh anak cucunya. Mari kita lihat kembali surah Al-Baqarah ayat 132. Pesan para nabi adalah jangan sampai mati dalam keadaan non-muslim. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub. Silakan. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati dalam keadaan muslim. Kecuali dalam keadaan muslim. Melainkan dalam keadaan muslim, diteruskan oleh generasi para nabi. Ibrahim meneruskan ke Ishak dan Ismail, diturunkan ke Yakub. Yakub nasihatkan pada Yusuf, sehingga Nabi Yusuf berdoa, ya Allah matikan aku sebagai muslim, sebagaimana tertera di surat 12 ayat 101. Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, Ismail dan Ishak. Ishak mewasiatkan kalimat itu kepada Yakub. Yakub pesankan pada Yusuf. Yusuf abadikan dalam doa yang tertera di surat 12. Surah Yusuf alaihissalam ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Silakan. Tuhanku, sungguh Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagai takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Wafatkan aku sebagai muslim sehingga aku bersama orang soleh yang terhindar dari penyesalan kenapa dulunya aku tidak muslim. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau kita sudah muslim, alhamdulillah, itu anugerah Allah. Makanya kalau dikatakan nikmat iman, suatu kenikmatan diberikan Allah kepada kita, kita berada dalam komunitas muslim. Jaga, jangan sampai kehilangan keislaman kita. Itu pertama. Yang kedua, ikutilah tata cara Islam yang benar. Jangan seperti tadi. Gara-gara orang Islam, kelakuan orang Islam, orang jauh dari Islam. Orang Islam teroris. Itu enggak semua orang Islam. Islam dikembangkan dengan pedang. Enggak semuanya begitu. Tapi sayangnya bila umat Islam buat kesalahan sedikit, langsung digeneralkan ke. Oleh itu jangan gara kita Islam dijelek. Itu makanya Allah nasihatkan, nanti jangan hina suatu, jangan kalian maki itu. Nanti apa? Kalau dimaki orang kan membalas. Itu artinya apa? Jangan sampai gara-gara kita Islam tercela. Oleh karena itu masuklah Islam dengan sepenuh hati. Hayati aturan-aturan Islam dengan baik. Orang katakan, itu sepertinya lebih muslim lagi orang Eropa dari kita, orang Indonesia yang namanya mayoritas Islam. Kenapa? Kita lihat contoh daerah yang bersih. Tidak negara muslim. Negara ini bersih, sian itu rapi, tempat ini jujur. Itu contohnya nggak negara muslim malah. Orang Islam kelihatan, ini tempat itu banyak Islam. Di tempat Islam banyak garungnya malah. Banyak begal. Gitu. Padahal Islam nggak begitu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena umat Islamnya tidak menghayati ajaran Islam dengan baik. Itulah makanya pada surat Yasin dikatakan. Mari kita lihat surat 36 sering kita baca. Ya. Wajah ayat 20. Wajah من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين.
Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Ikuti. Jadi ada orang yang memproklamirkan dirinya muslim, tapi hanya proklamarnya saja, hanya kata-katanya saja, kelakuannya tidak. Tapi dia sudah memproklamirkan dirinya muslim, syahadat, kelakuannya tidak, itu akan menyesal juga. Oleh karena itu, ikuti bagaimana menghayati Islam dengan baik. Itu tanda cinta kita kepada Allah. Maksudnya tanda kita beriman. Ikuti para rasul, itu adalah persyaratan. Jadi tidak cukup dengan Islam, tidak cukup dengan iman yang di mulut saja, itu harus dijaga. Itulah makanya iman dan takwa. Iman itu kita sudah menerima ajaran Islam. Takwa itu menjaganya. Yang diselamatkan itu orang yang beriman dan bertakwa. Itu makanya hai orang beriman, hati-hati, iman bisa copot. Iman bisa turun, bisa naik. Jaga iman itu. Menjaga iman namanya takwa. Caranya adalah lakukan. Ikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Kita lihat contohnya. Surah 2, 183. Yang sering kita dengar kalau mau Ramadan. Surah 2, 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Silakan. Sering kita dengar. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Iya. Hai orang beriman, sudah beriman, puasa ya. Supaya iman kalian terjaga. Jadi supaya bertakwa itu, takwa itu wako, jaga. Supaya iman terjaga, puasa ya. Tapi kita coba lihat kenyataannya. Ketika bulan Ramadan tiba, orang Islam pun berpuasa. Pas nanti pertengahan, udah separuh nggak puasa gitu. Jadi artinya apa? Artinya banyak orang Islam, banyak orang beriman, tapi nggak dijaganya. Dan itu memang strategi iblis. Iblis dia biarkan orang Islam, biarkan tadi orang beriman, dia ambil endingnya, buat nanti dia tidak Islam lagi. Itulah makanya pesan para nabi, jaga sampai mati. Kenapa? Karena usia yang panjang tidak menjamin kita dapat mengakhiri kita dalam keadaan Islam. Itu makanya doa wafatkan aku musyrik itu sangat penting. Dan tadi dibaca oleh Nabi Yusuf. Iman itu harus dijaga. Dan menjaganya adalah dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Mengikuti. Beriman kepada Quran. Iman kepada Quran. Kita terima Quran sebagai kitab suci. Dan Allah jamin kitab suci ini nggak berubah sampai akhirat nanti. Sampai akhir zaman nanti. Nggak berubah. Allah jaga Quran ini. Sekarang kita terima. Quran adalah kitab suci petunjuk ilahi. Kita terima. Karena banyak orang nggak nerima. Apaan itu Quran? Itu adalah dongeng-dongeng. Enggak. Kita menerima. Tidak cukup dengan menerima beriman saja. Dan mesti ditindaklanjuti dengan kalau beriman bahwa ini firman Allah, pelajarilah firman itu dengan baik. Setelah dipelajari, lakukan. Baru dapat kabar gembira. Kalau tidak nyesal. Seperti penyesalan yang dikatakan di surah 25. Ayat 27. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul." Iya, aku sudah Islam, tapi nggak ikuti cara Rasul. Islam namanya, kelakuannya, perilakunya, ibadahnya kok nggak cocok dengan petunjuk Nabi. Lanjut. Wahai celaka aku,
Sekiranya aku dulu tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku. Aku Islam, si Anu ngaku Islam juga. Nah karena Islam aku percaya aja ikuti macam-macam kelakuannya. Tapi nggak punya basic Quran. Lanjut. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu akan datang kepadaku dan setan pengkhianat manusia. Rasulullah mengabarkan nanti akhir zaman nanti kalian akan menjadi santapan dari orang lain. Kalian umat Islam akan jadi santapan. Ya Rasulullah, apakah kami ketika itu minoritas? Tidak. Kalian nggak minoritas. Kalian mayoritas. Tapi tak bernilai seperti buih yang datang angin hancur. Kenapa? Karena Islam hanya nama. Dia bukan esensi. Dia bukan jati diri. Kalau dilihat dari KTP, banyak kali Islam. Kalau diperiksa kopo, yang ada Islam yang segelintir. Begitulah umat Islam akhir zaman. Dan itu sudah terjadi. Sekarang sudah terjadi. Oleh karena itu, tidak cukup dengan mengatakan Islam saja. Dalam permukaan, yaitu syahadat. Isi Islam itu. Isi Islam itu bagaimana? Caranya adalah dengan menghayati petunjuk Allah di bawah para nabi. Ittabi'ul mursalin. Ikuti. Orang-orang yang mengikuti. Itulah dijamin menang dan terhindar dari penyesalan. Dan itu tertulis di kitab-kitab suci yang lalu. Bila ingin menang, tidak menyesal, ikuti nabi ini. Itu dikatakan Allah kepada orang-orang yang memegang kitab Taurat, memegang kitab Injil. Taurat yang asli, Injil yang asli mengatakan nanti akan datang seorang Rasul. Ikuti dia, bela dia. Supaya kalian menang. Seperti dikatakan di surah 7, ayat 157. Pada surah 7, Al-A'raf, ayat 157 dikatakan, Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyalladzi yajidunahu maktuba. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersama Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mengikuti ajaran Al-Quran, cahaya dari ilahi berupa pencerahan, pedoman hidup yang suci di Quran itu diikuti. Bukan sekedar diimani dalam artian Quran benar firman Allah. Tapi isi Al-Quran itu petunjuknya diabaikan. Itu nggak dapat kabar gembira. Dan dia terancam dengan penyesalan. Pada surat 17 ayat 9 dikatakan begini. 17 ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat. Sungguh, Al-Quran itu memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang muslim mukmin yang mengerjakan kebaikan, bahkan mereka mendapat pahala yang besar. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberi kabar gembira kepada orang yang beriman. Ini Quran firman Allah. Wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihat, yang bukan sekedar beriman Quran saja, tapi petunjuk Quran itu dilakukannya. Jadi ibarat peta, bukan melalui punya peta saja. Peta itu dipelajari dan diikuti, baru sampai ke tujuan. Jangan tadi merasa puas, dan ini peta. Peta itu untuk dijalani, untuk diikuti. Quran bukan sekedar diyakini sebagai firman Allah. Bukan disimpan, dibungkus, dikasih minyak wangi, bukan. Quran itu untuk dipelajari isinya, untuk diamalkan. Itulah baru mendapat kabar gembira, terhindar dari penyesalan.
Makanya Rasulullah mengatakan kenapa orang ini mengabaikan Quran setelah lanjutan ayat tentang penyesalan di surat 25 tadi. Kembali ke surat 25, tadi sudah dilihat bagaimana penyesalan orang-orang sampai gigit jari gara-gara ikut kawan lupa pada Quran. Kita telah baca ayat 27, 28, coba baca sekali lagi ayat 29. Laqad adallani 'anil dzikr. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Apa kata Rasul? Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Jadi pertama, terima, beriman dalam bahasa yang konkret Islam. Alhamdulillah kita sudah Islam. Yang kedua, berislamlah. Terimalah Islam itu dengan tulus. Jangan hanya Islam saja. Ikuti bagaimana menjadi muslim sebagaimana dicontohkan Nabi. Itu makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu teladan yang baik. Jangan ikut-ikut sembarang orang. Jadi bagaimana Islam? Ikut si anu, tunggu dulu. Ikut Rasulullah. Rasulullah telah tidak ada. Rasulullah tidak ada. Tapi dia beri warisan. Warisannya adalah Al-Quran dan hadis. Pelajari dengan baik. Itu yang kedua. Jadi terima. Kedua, ikuti dengan baik. Peringatan Rasulullah. Peringatan Allah. Yang ketiga terakhir. Yang ketiga. Seandainya kita dahulu belum jelas Islam, atau kita sudah Islam tapi nggak jelas kelakuan kita, maka ada satu lagi kesempatan supaya kita tidak menyesal. Apa? Bertaubatlah, mohon ampunlah, dan kembali perbaiki diri. Seperti dikatakan di surah Yasin, pada surah Yasin, lanjutan dari ayat tentang ittabi'ul mursalin itu adalah kata-kata begini. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Ayat 24. Yasin 24. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku jika berbuat begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Pesan pertama lewat. Pesan kedua apalagi? Bagaimana supaya tidak menyesal? Karena tadi sudah terancam dengan kesesatan. Lanjut. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuanku. Jadi kembali, taubat itu kembali. Perhatikan pesan pertama, kembali. Kembali kepada iman. Terus nih. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, aduhai sekiranya kaumku mengetahui. Sebenarnya mereka tahu, rupanya walaupun selama ini kita nggak jelas Islam kita, nggak jelas apa yang kita lakukan, masih ada kata kunci terakhir. Kalau kaumku tahu, alangkah beruntungnya. Apa itu? Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bagaimana Tuhanku mengampuniku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Pesan yang ketiga supaya tidak menyesal adalah segera mohon ampun. Mohon ampun dengan segera. Itu akan membuat kesempatan terbukanya pintu surga kembali ada. Segera mohon ampun kepada Allah. Itu kata kunci terakhir. Oleh karena itu, bagaimanapun keadaan kita, tetaplah biasakan istighfar. Astagfirullah. Hayati istighfar itu, dan istighfar bukan sekedar ucapan. Itu adalah komitmen kita untuk kembali menjadi baik. Mulai lagi. Apa yang selama ini kita abaikan, lakukan. Pelan-pelan lakukan. Allah memberikan contoh. Ada orang Islam, dia tahu rukun Islam yang terpenting itu sholat. Dia abaikannya sholat. Itu banyak.
Kalau di sensus umpamanya berapa di keluarga ini yang muslim, sekian orang karena memang keluarga muslim, berapa yang sholat, kita akan ngeri melihatnya. Banyak orang-orang Islam yang tidak sholat. Itu kan, karena itu sebenarnya sudah berbahaya. Orang Islam tapi nggak sholat. Dalam bahasa Quran dikatakan itu sesat. Seperti dikatakan di surat 19 ayat 59. Pada surat 1959, orang Islam, tapi generasi belakangnya, walaupun Islam, nggak jelas Islam. Bahasa Qurannya sesat. Mari kita lihat surat 19 ayat 59. Wa khalafa min ba'dihi khalfun adha'us salah. Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat. Yang penting kita kan ingat Allah. Sholat kan untuk ingat Allah. Ngapain sholat lagi? Nah, gitu. Dengan berbagai cara. Akhirnya orang nggak sholat lagi. Terus ayat selanjutnya. Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Nah itu sekali lagi. Bagaimanapun kesalahan kita di masa lalu. Kita masih hidup hari ini. Hidup ala anugerah. Usia itu rahmat. Gunakan dengan baik. Taubat dengan segera. Dan pelan-pelan perbaiki diri. Mulai dengan sholat. Dengan begitu, seperti dikatakan tadi, bima ghafaroli robbi wajah alani minal mukromin akan kita dapat. Kita tidak terhina. Kita tidak akan menyesal karena kita akan disambut oleh Allah dan dimasukkan ke kelompok orang-orang yang dimuliakan. Semoga janji itu kita peroleh dan kita terlepas dari penyesalan. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahun nawim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, yakni sesi tanya jawab bagi jemaah via online atau via Zoom. Yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Karijus. Apa Waalaikumsalam. kabar Pak Karijus? Sudah lama nggak Ya, kedengaran suaranya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Pak Ustadz juga sehat terus. Amin. Amin. Pak Ustadz ini poin yang paling penting karena penyesalan itu pasti terjadi karena kehidupan kita juga nyesal dalam arti yang apa yang nyata di dunia ini karena nggak belajar, karena nggak serius, karena nggak eh, apa hati-hati itu bukan menyesal. Nah, penyesalan di akhirat itu pasti terjadi. Maka ini poin yang paling penting menurut saya karena ini mengingatkan peran para dai yang membenarkan, yang memantapkan pengajaran tentang al-Islam. Nah, ini yang ingin saya pertanyakan ya, Pak. Eh, Kalau ada satu hadis yang menjelaskan, saya tidak hafal hadisnya, bahwa eh, dai itu harus ikhlas karena ada dua dai yang mementingkan keselamatan diri dan golongannya. Ada dai yang benar-benar ingin menyelamatkan umat secara keseluruhan. Nah, ini sudah kita lihat fakta yang di atas dunia ini. Banyak ulama-ulama yang artinya dengan mudah mengkafirkan orang lain, dengan mudah membenci dan sebagainya. Ini apakah termasuk ya ulama yang seharusnya tidak demikian? Karena dari pelajaran yang sekarang ini, jangan sampai kita menyesal nanti di hari akhirat. Kenapa harus diajarkan untuk membenci orang lain, untuk mengafirkan orang lain, padahal dirinya sendiri itu harus terselamatkan dengan menyesal di hari akhirat nanti. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya. Jadi kita mengingatkan itu memang merupakan
perintah Allah. Mesti ada yang mengingatkan. Tapi lebih penting dari mengingatkan adalah cara mengingatkan. Itu makanya Allah bilang caranya begini. Surat 16 ayat 125. 16. Surat 16 ayat 125 itu adalah peringatan Allah untuk para dai. Dai itu bagus sekali. Mengajak orang itu suatu perbuatan yang mulia. Oleh karena itu, jangan sampai salah dalam cara mengajak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. hmm, Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. hmm. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Karena Allah lebih tahu, jangan sok tahu. Kamu sesat, hai kan gitu. Itu makanya dikatakan Allah lah lebih tahu siapa yang sesat. Jadi jangan nyesatin orang. Karena Allah lebih tahu gitu. Ya kira gitu, Pak. Ya, nah, terima kasih. Nah, Karena saya juga teringat eh, bahwa orang Islam yang pertama kali itu strategi Nabi Muhammad. Pertama Siti Khadijah orang kaya. Kedua Abi Thalib, eh, Abu orang Bakar. anak muda, ya, Nah, anak kalau muda anak muda tapi Ali bagaimana? saya. Ya, Bukan Abi Thalib, kemudian alinya. Ali ya, bin Abi Thalib. ya, Abu Bakar, ya. Nah ini eh, ya dalam penjelasan itu bahwa Rasulullah itu dianggap sebagai contoh, bukan dianggap. Mengapa dia berhasil? Karena pertama, dia bisa menjadi teladan, baik, jujur, dan sebagainya itu dipercaya baik oleh kalangan orang kaya, orang hebat, anak muda, Hmm. dan juga orang lain. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian kepada para dai. Ya, ini ya kita jujurlah tidak semua orang itu baik, pasti ada karena yaitu setan itu yang memang pinter sekali. Jadi ini mohon maaf ini, terima kasih. Ya. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada penyampaian dari Pak Sahadir, ya, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Pak Ustadz yang saya hormati. Ya Alhamdulillah ini satu ya saya anggap peringatan buat kita sebetulnya. Jangan sampai menyesal kan. Penyesalan itu tadi terkait dengan beberapa kaitannya dengan bahwa umur itu tidak menjadi sesuatu yang artinya menjadi ukuran. Tapi bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari kita. Saya pikir itu yang penting ya. Dan berkali-kali bahwa antara ini adalah bahwa kita membaca Al-Quran dan tentunya memahami dan seterusnya seperti kita sekarang. Dan selalu seperti sekarang saya rasa bahwa kita tuh mendapatkan siraman rohani yang akan terus pertama membuat kita ingat terus pada Allah. Nah, jadi beberapa amalan-amalan yang kalau dalam sholat tadi kita menyadari bahwa kita istighfar, kita lalu tasbih. Jadi kayaknya nggak ada kesempatan tuh iblis untuk masuk, setan untuk masuk. Satu lagi teman, Pak. Ya, jadi itu saya sebagai aktivis itu jelas teman saya itu jelas kok, Pak. Ya kan? Nggak mungkin saya punya orang yang ya katakanlah memusuhi Islam misalnya ya. Ya, jadi antara begitu ya. Jadi eh, ini yang menjadi masalah. Persoalan di Masjid Nurul Hidayah ini kita belum mampu membentuk satu komunitas Islam ya sekitar masjid yang ya tadi memiliki ya imannya terpelihara karena adanya masjid misalnya. Nah itu apa caranya? Jadi sekali lagi ini PR ya buat kita semua dan memang nggak gampang. Terus sekali lagi bahwa jangan sampai menyesal Pak ya. Nah, itu yang utamanya. Jadi
Saya pikir tadi tetap secara pribadi ya terlalu menggali, mengikuti terus ya, belajar terus dan tadi ada beberapa hal tobat Pak ya. Saya pikir sholat tobat itu antara lain salah satu yang amal-amalan yang bagus Pak ya. Bahkan kalah makan kalau kita pelajari surat tobat itu kadang-kadang spesifik kan Pak ya. Bukan tobat umum gitu ya. Tapi tobat mengingat mungkin kita salah mendidik anak kita misalnya. Ya, salah memperhatikan keluarga kita banyak sekali sebetulnya Pak ya. Jadi sebetulnya sarannya ada tapi kembali bahwa mari kita tetap istiqomah Pak ya. Dan kembali juga niatnya itu surga, niatnya surga terus Pak. Saya yakin ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi pertama bahwa bagi kita tugas kita adalah bagaimana membangun ya satu komunitas masjid ya yang pada hari ini Pak misalnya yang di masjid tentunya menunggu sampai suruk Pak ya. Nah, ini kan satu hal yang insya Allah akan luar biasa dampaknya kepada kita yang ada di masjid sekarang dan kita yang ngikutin ini. Jadi kita masih dalam jalan yang lurus tadi Pak ya. Ya Amin. tadi ya. Dan saya bahwa Bapak selalu kalau doanya itu pada awal itu kan ya Kahfi 10 itu Pak ya. Nomor Amin. 10 ayat 10. Jadi mudah-mudahan hari ini kita lebih mantap lagi bahwa jangan sampai menyesal. Karena itu jangan berbuat yang ya tidak baik. Saya pikir jadi berkebajikan terus. Demikian mudah-mudahan kita selalu mendapat petunjuk dari Allah karena kita memang membaca petunjuk itu dengan benar. Jadi Amin. membaca petunjuk dengan benar. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah tasin, jamaah kajian, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kajian kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin ya Dan rabbal kedua, Amin ya alamin. Allah. guru kita Kiai Haji Lamuddin Qasim, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan Amin. badannya insyaallah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika Subhanallah. wabihamdika. asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha anta astaghfirullah astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.